Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raya Rahmat Dirhiyat akan menjelaskan 5 objek wisata di Bekasi. Yang pertama adalah Pantai Muara Beting. Di Pantai Muara Beting terdapat sebuah konservasi hutan bakau seluas 70 hektar. Ada banyak burung yang dapat ditemukan di dalam kawasan konservasi hutan bakau yang dilindungi ini. Burung-burung tersebut dapat dengan mudah ditemukan pada bulan September hingga Februari. Selain burung, hutan bakau ini juga menjadi tempat tinggal bagi lutung hitam yang sudah sangat langka. Karena hutan bakau ini dilindungi, maka tidak boleh melakukan aktivitas berburu atau menangkap binatang apapun. Namun, pengunjung masih bisa mengunjungi hutan bakau ini dengan menaiki perahu yang sudah disediakan. Sepanjang penyusuran hutan bakau, pengunjung akan disuguhi pemandangan rimbunnya pepohonan bakau lengkap dengan burung-burung di sekitarnya. Untuk dapat menikmati segala keindahan yang ada di Pantai Muara Beting, dikenakan tiket masuk sebesar Rp20.000 per orang. Sementara itu, untuk menyewa perahu hanya dikenakan biaya sebesar Rp20.000 per orang. Jam operasional Pantai Muara Beting adalah pukul 7 hingga pukul 4. Pantai Muara Beting terletak di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Jarak pantai ini dari pusat kota Bekasi sekitar 48 km atau sekitar 2 jam perjalanan yang dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi. Akses jalannya pun cukup mudah dengan jalan yang begitu luas. Objek wisata berikutnya adalah Curug Parigi. Curug Parigi adalah tempat wisata yang baru-baru ini begitu hits di wilayah Bekasi. Curug Parigi yang begitu unik dan sering disamakan dengan Curug Niagara yang berada di luar negeri. Curug Parigi berbeda dengan curug-curug pada umumnya. Curug Parigi tercipta karena patahan sungai dengan bebatuan yang keras dan aliran sungai yang membuat air mengalir layaknya air terjun. Disarankan bagi pengunjung yang akan datang atau mengunjungi Curug Parigi jangan sampai datang ke lokasi ini di musim kemarau, dikarenakan aliran Curug Parigi tercemar oleh limbah pabrik saat musim kemarau. Dengan aliran sungai yang berwarna hitam pekat dan bau yang sangat menyengat, juga tidak disarankan untuk berenang. Jika berkunjung ke Curug Parigi, pengunjung hanya perlu membayar uang parkir saja. Dan Curug Parigi buka pada jam 8 pagi hingga 5 sore. Objek wisata ini berada di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Objek wisata selanjutnya adalah Klenteng Hok Lai Kiong. Hok Lai Kiong berada di wilayah Desa Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur. Menurut informasi yang ada, kelenteng ini merupakan kelenteng tertua di Bekasi yaitu berumur 350 tahun. Hok Lai Kiong sendiri memiliki arti yakni istana yang mendatangkan rezeki. Oleh karenanya, kelenteng ini dipercaya oleh agama Tionghoa dan Konghucu sebagai tempat yang bisa mendatangkan rezeki bagi siapa saja yang berkunjung. Kelenteng Hok Lai Kiong juga selalu ramai para pemuja agama dari berbagai wilayah secara rutin setiap tanggal 1 dan 15 sesuai kalender Cina. Setiap 3 atau 4 tahun sekali, kelenteng ini selalu berganti kepengurusan dan pemimpinnya dipilih oleh para pengurus di kantor pusat yang berada tepat di sebelah kelenteng, yakni Yayasan Pancaran Tridharma Bekasi, Wihara Buddha Dharma. Di kelenteng terdapat beberapa altar atau tempat permohonan. Di masing-masing altar kita bisa memohon sesuai keinginan. Misalkan kita ingin mendapatkan jodoh, kita bisa mengunjungi altar Kuan Yin Posat, dan setelah itu pemuja akan mengambil sebuah angka, dan di angka itu akan tertulis kapan kalian akan mendapatkan jodoh, dan masih banyak lagi altar-altar lainnya. Contohnya altar dewa adalah Wan Tiang Siang Ti. Di altar ini semua permohonan bisa dipanjatkan. Kelenteng ini juga menjadi tempat beberapa perayaan seperti perayaan tabur sial dan pukul beduk. Perayaan paling besar yang diadakan di sini biasanya tahun baru Imlek yang diakhiri dengan perayaan Cap Gomeh, yaitu perayaan akhir tahun baru Imlek. Saat ada persembahyangan atau perayaan, siapapun masih bisa masuk dan melihat-lihat kelenteng Hok Lai Kiong ini, asalkan tetap bisa menjaga sopan santun dan etika agar tidak mengganggu kekhusyuan para pemuja. Kelenteng Hok Lai Kiong buka dari pukul 6 hingga 11 malam. Objek wisata selanjutnya yaitu Museum Digital Gedung Juang 45.
Museum Digital Gedung Juang ini baru diresmikan pada 20 Maret 2021. Museum ini mengusung konsep digital 4.0 sehingga semua konten sejarah gedung ini dan kota Bekasi disajikan dengan modern. Namun, di balik konsep digital itu, ternyata museum ini menyimpan banyak kisah perjuangan para pemuda Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Gedung Juang adalah saksi bisu dari proses kemerdekaan Indonesia. Gedung Juang dulunya adalah Landus Tambun atau tanah kongsi yang dikenal juga oleh masyarakat setempat sebagai gedung tinggi. Gedung ini adalah miliknya Hou Jingqi, seorang kapitan Cina dan juga seorang tuan tanah Batavia. Pada saat itu, Jingqi mengajak para pemuda Bekasi untuk bekerja sama membangun sebuah gedung pertahanan. Gedung ini dibangun melalui 2 tahap pembangunan. Pembangunan pertama berlangsung pada tahun 1906 dan selesai pada 1910, sedangkan pembangunan kedua berlangsung pada tahun 1925. Selepas wafatnya Hou Jingqi, bangunan gedung ini dimiliki oleh Hou Wenhui, kemudian dirampas oleh para penguasa Jepang dan dijadikan markas kemiliteran Jepang. Akhirnya, pada tahun 1945 saat Jepang mundur, Gedung Juang dijadikan sebagai kantor Bupati Jatinegara oleh Komite Nasional Indonesia dan juga sebagai markas untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tentara Belanda. Hingga tahun 1982, beberapa kantor dan pemerintahan daerah ikut mengisi gedung ini. Saat ini, Gedung Juang dijadikan objek wisata edukasi berupa museum digital yang menyimpan berbagai bukti sejarah yang disajikan secara digital. Di dalam gedung ini juga terdapat peninggalan pusaka seperti keris, plakat tembaga, dan foto prasasti Tarumanegara. Jika ingin mengunjungi Museum Digital Gedung Juang, museum ini berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Setiadharma, Kecamatan Tambun Selatan. Museum ini sudah dibuka untuk umum sejak Maret 2021, lalu dengan jam operasional pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Dan objek wisata yang terakhir yaitu Taman Buaya. Terbesar di Indonesia. Taman Buaya Indonesia Jaya beralamat di Jalan Raya Cikarang, Cibarusah, nomor 18, Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Berdirinya taman itu bermula dari rencana pemindahan penangkaran di Pluit, Jakarta. Pada akhir tahun 1980-an, muncul rencana pembangunan pusat perbelanjaan di Pluit, sehingga harus menggeser penangkaran yang sudah ada. Penangkaran pun dipindahkan ke wilayah Sukaragam, Bekasi, dan resmi beroperasi pada tahun 1991 hingga sekarang. Taman Buaya Indonesia Jaya disebut sebagai penangkaran buaya terbesar di Indonesia karena memiliki 5 kolam besar yang mampu menampung 100 buaya per kolamnya. Sayangnya, beberapa tahun terakhir, kunjungan ke taman itu tidak seramai dulu. Pada masa jayanya, para pengunjung berbondong-bondong datang dari berbagai daerah. Mereka selalu menantikan atraksi menegangkan sang pawang kala bermain dengan buaya. Salah satu daya tarik penangkaran itu adalah pengunjung tidak hanya bisa melihat buaya seperti di kebun binatang, tetapi juga bisa menyaksikan para petugas memberikan makanan pada buaya-buaya tersebut. Selain itu, pengunjung dapat melihat penetasan telur buaya, perawatan bayi-bayi buaya, hingga mengenal beragam jenis buaya. Sekian penjelasan 5 objek wisata yang ada di Bekasi. Terima kasih. Wassalamualaikum.